Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kami pengertian hikmat-Mu, supaya firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada saat ini terdapat dalam firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, Bapak Ibu memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema kita pada saat ini, setia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga melayani Tuhan dengan setia. Namun seringkali dalam pelayanan kita mudah lelah, kita kecewa, bisa saja kita kehilangan semangat karena hasil yang tidak sesuai yang kita harapkan dalam pelayanan kita, atau ketika orang lain tidak menghargai apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, saudara. Tapi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, pelayanan sejati bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, melayani Tuhan dengan hati nurani yang tulus. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan melihat hati, bukan sekedar melihat perbuatan kita. Banyak orang yang biasa aktif dalam pelayanan, tetapi tidak semua melakukannya dengan hati yang benar, hati yang tulus. Setia berarti tetap melayani bukan karena dipuji, tetapi karena belas kasihan Tuhan, karena karunia Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, melayani Tuhan dengan segala keadaan. Setiap kita melayani Tuhan bukan hanya ketika suasana baik dalam hati kita, bahkan dalam keluarga kita, tetapi juga ketika kita berada dalam berbagai macam pergumulan pun. Rasul Paulus tetap mengingatkan kepada orang percaya, ketika dalam penjara sekalipun yang dia hadapi, dia akan tetap setia melayani Tuhan. Dalam kondisi hidupnya tidak enak, hidupnya penuh dengan penderitaan di penjara, tapi dia tetap setia, dia tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ketika kita melayani Tuhan, ada upah dari kesetiaan. Setiap orang setia melayani Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus pasal
15 ayat yang ke-58 berkata, jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kerja jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan menghargai setiap perbuatan, setiap pengorbanan kita dalam melayani Tuhan. Baik berkorban mengenai waktu, berkorban mengenai tenaga, pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap usaha kita. Bahkan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan yang setia. Firman Tuhan mengatakan, orang yang baik, orang yang setia melayani Tuhan, upahnya besar di sorga. Tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan akan memberkati pelayanannya, Tuhan akan memberkati keluarganya. Amin. Shalom. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu?